Hai guys, balik lagi bareng gue Calvin Kurniawan. Bagi kalian yang ngikutin gue di Instagram, kemungkinan besar kalian udah lihat foto-foto ini. Portrait fotografi sama food fotografi. Lumayan banyak yang suka sama hasilnya, dan di video ini gue bakal kasih tau kalian gimana prosesnya dari awal persiapan hingga akhir hasil jadinya. Di video kali ini gue bakal pakai kamera Canon EOS R5 dan lensanya RF24-105 f4. Kenapa gue pakai kamera ini nanti bakal gue jelasin, jadi kalian tonton terus karena bakal banyak info menarik. Oke, kita bahas dulu dari yang portrait fotografi. Konsepnya tuh gue pengen low light gitu, habis itu ada kayak warna-warna neon. Makanya gue pakai softbox buat warna backgroundnya, dan juga kita pakai proyektor di photoshoot kali ini. Buat proyektornya tuh bebas, kalian bisa pakai yang mana aja, tapi menurut gue makin terang tuh makin bagus, jadi biar makin fleksibel. Oke, sekarang kita bahas propertinya. Apa aja sih yang dibutuhin? Yang pertama udah pasti kita butuh proyektornya. Jangan lupa juga tripod buat proyektornya. Selain proyektornya kita juga butuh file-file gue sendiri buat di Photoshop. Dan juga ada yang gue download dari YouTube, nanti linknya juga gue taruh di bawah. Nah, file ini nanti bakal kita putar di proyektor buat kita arahin ke muka si model. Habis itu gue juga pakai softbox biar lampunya soft buat ngasih efek ambient light. Tapi kalau kalian nggak ada softbox, kalian juga bisa pakai lighting RGB pantuling ke atas atap. Buat backgroundnya bebas, gue sendiri pakai background putih dari kamar gue. Dan yang terakhir pasti kameranya, gue pakai Canon EOS R5. Kalau buat lokasi syutingnya tuh bebas di mana aja, gue sendiri indoor biar gak banyak gangguan. Dan gue prefer buat shoot malam-malam supaya itu nuansanya gelap, jadi cahaya proyektor itu nggak kalah sama cahaya matahari. Oke, lanjut sekarang buat preparation di kameranya. Ini tergantung ya, situasinya bisa beda-beda. Kalau di situasi gue sekarang, gue pakai shutter speed 1/50 karena nggak terlalu banyak movement, jadi menurut gue 1/50 ini udah pas banget. Untuk aperture gue pakai yang terkecil yaitu f4 supaya bisa dapet bokeh di belakangnya, dan juga ISO-nya gue menyesuaikan gue di 3200. Untungnya EOS R5 ini tuh sensornya udah full frame, jadi cakep banget buat low light. Gue nggak bakal takut noise kalau ISO-nya tuh gue taruh di angka yang tinggi. Oke, langsung aja kita photoshoot. Oh ya, shout out buat cici gue Elvina Gladys yang udah mau bantuin photoshoot ini. Turunan dikit. Sekarang kita ganti background karena ini warnanya hijau di proyektornya, gue bakal buat di warna softboxnya ini warna merah supaya makin kontras. Mundur. Pas di home-nya kurang kanan ya. Dikit badannya. Boleh dikit. Naikkan dikit. Selama photoshoot ini hal yang gue notice tuh autofocusnya cepet banget. Apalagi buat portrait fotografi fokus itu penting. Dan ini udah ada eye autofocus dan face detection autofocus. Jadi ngebantu banget. Jadi autofocusnya tuh bisa diandelin dan enak banget buat portrait fotografi. Oke, ini dia hasil rekap fotonya. Dan biar makin cantik, gue udah color grading di Lightroom. Gimana, gampang kan? Sebelum lanjut, gue mau ngasih tahu dulu fitur-fitur yang menurut gue nih keren dari kamera Canon EOS R5. Video yang kalian lihat sekarang nih sebenarnya juga direkam pakai Canon EOS R5 dengan lensanya RF24-105 f4. Ini gue pakai yang mode 4K, ini udah tajam banget. 4K tuh kalian bisa crop seenak kalian. Dan dari jangkauan lensanya ini menurut gue udah perfect banget. 24-105 itu cukup buat wide dapet, normal dapet, tele juga dapet. Dan yang enak dari lensa ini tuh f fix di 4, jadi kalau kalian zoom in atau zoom out, exposure-nya tuh nggak bakal berubah jadi terang atau gelap. Kalau dari kameranya sendiri, jujur gue sendiri kaget pas tahu, karena kamera ini udah bisa rekam 8K, 30 fps, 12 bit RAW. Wow. Selain itu juga udah bisa 4K 120 fps. Jadi ngebantu banget buat gue videographer yang butuh slow motion tapi gambar yang tajam di saat bersamaan. Kalau soal warna, Canon gak usah diraguin lagi. Canon ini udah terkenal dari kompetitornya karena color science-nya itu yang bagus banget. Basicnya color science itu gimana kamera itu memproses data warna dari foto atau video yang masing-masing brand itu punya algoritmanya tersendiri. Gue sendiri notice kalau color science di Canon itu enak banget apalagi buat skin tone atau warna kulit. Jadi kalian gak usah ribut buat color correction nantinya. Plus R5 ini juga udah support warna Silhouette 10-bit 422.
Jadi fleksibel banget tuh buat color grading dan bisa menghindari terjadinya color banding. Soalnya color banding ini sering banget terjadi di footage video dari mayoritas kamera yang masih 8-bit. Dan enaknya kamera ini tuh udah ada IBIS di sensornya hingga 8 stop. Jadi enak banget buat kalian yang pengen rekam video handheld dan videonya bakal tetap stabil. Satu lagi terakhir yang menurut gue keren tuh autofocusnya, karena udah ada eye and face detection autofocus. Gue sendiri cobain di kondisi low light dan autofocusnya itu tetap lancar buat nge-track mata. Oke, sekarang kita bahas yang food photography. Di sini gue konsepnya pengen simple, minimalis saja dan objeknya itu pakai cravel. Kalau gitu langsung aja kita bahas propertinya. Oke, sekarang kita bahas propertinya. Udah pasti kita butuh makanan. Di sini objeknya gue pakai cravel dan kalian butuh properti tambahan biar makin cakep. Di sini gue pakai kain putih kayak gini. Isu alas foto yang roll. Kalau kalian punya yang kayak papan juga nggak apa-apa. Isu ada susu, ada biji pinus, dan ada ini maple syrup. Nanti bakal kita tuang buat kita foto. Lihat hasilnya kayak gimana. Dan untuk lighting ya gue saranin kalian pakai softbox atau diffuser biar cahayanya tuh soft. Tuh kayak gini. Ini gue cuma pakai satu lighting doang, SL60W di dalam softbox. Dan langsung dari samping, bener-bener dari samping kita arahin ke makanannya. Dan biar bayangannya itu nggak terlalu gelap, kalian bisa pakai reflektor kayak gini. Ini murah kok, nggak sampai 50.000. Atau kalau kalian nggak punya reflektor, kalian bisa pakai papan putih atau kertas putih. Yang penting dia biar bisa mantulin cahaya ke bagian shadownya. Dan yang terakhir kameranya Canon EOS R5 dan juga tripod biar kameranya itu stabil. Oke, sekarang kita bahas settingan kameranya. Buat shutter speednya gue set di 1/500 supaya nanti hasilnya itu freeze pas gue tuang maple sirupnya. Dan juga buat aperture-nya gue set di f4 supaya objeknya fokus dan belakangnya itu agak sedikit blur. Dan buat ISO-nya itu menyesuaikan. Di sini gue pakai ISO 3200. Buat lensanya di sini gue pakai focal length 55 mm. Kalau buat foto makanan biasanya gue tuh 50 mm ke atas supaya nggak distorsi. Jadi gue jarang banget pakai lensa wide. Nah, karena bakal ada adegan nuang sirup, itu bakal ribet banget kalau misalnya fotonya gagal. Jadi penting banget kita dapat foto yang perfect sekali percobaan. Untungnya di EOS R5 ini udah ada fitur 20 foto per detik. Jadi kalian bisa jepret sepuas kalian, nanti kalian tinggal pilih aja foto yang terbaik tuh yang mana. Di sini gue dibantuin cici gue buat nuangin sirupnya. Oke, siap, kita foto. 1, 2, 3. Tuang lagi. Ke tengah, naikin ujung. Oke. Kesinian lagi. Oke. Gue mau coba sekali lagi, tapi sekarang versi yang pakai gula bubuk. Semoga berhasil. Oke. Ke tengah. Oke, udah kelar guys. Ini gue mau beresin dan ini dia hasilnya. Gimana, kalian suka nggak sama foto-fotonya? Overall experience pakai kamera ini tuh enak banget, semuanya bisa diandelin. Bagus di kondisi low light, bisa foto 20 fps dan autofocusnya itu akurat ke mata dan muka. Kalau buat video menurut gue juga udah oke banget, udah ada 4K 120 fps buat slow motion, warnanya udah enak banget buat di color grading, dan juga udah ada IBIS biar video kalian tuh bisa makin stabil. Sebenarnya ada banyak lagi fitur lain dari kamera ini, kayak build quality yang cakep, SD card dual slot, dust and moisture resistant, ada animal eye detection autofocus, dan masih banyak lagi. Nah, buat info lengkapnya tentang kamera ini mendingan kalian cek deh, linknya udah gue taruh di deskripsi. Oke, thank you guys yang udah pengen temenin gue photoshoot kali ini, liatin prosesnya dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, komen buat ide, saran, atau kritik apapun, dan juga subscribe atau berlangganan supaya kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Bye-bye!